Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci atau bersuci. Soal ma iku apa at-thaharatu utawi kang aran sesuci. Ma iku apa at-thaharatu utawi kang aran sesuci? Jawab iya utawi at-thaharah iku fi'lu ma nglakoni perkara. Iku fi'lu ma nglakoni perkara la tasihhu kang ora sah apa as-sholatu sholat illa bihi angin kelawan ma. Illa bihi angin kelawan ma. Ka izalatin najasati kaya dene ngilangi najis, wal istinja'i lan cebok, wal wudu'i lan wudu, wal ghusli lan adus, wat tayammumi lan tayammum. At-thaharatu ay hadhihi thaharah, yakni fasal atau bab menerangkan tentang bersuci atau upaya menjadikan sesuatu atau menjadikan diri seseorang menjadi suci, namanya thaharah. Sebuah upaya untuk menjadikan diri kita atau menjadikan sesuatu yang terkena najis atau diri kita yang memiliki hadas untuk bisa menjadi suci. Itu namanya thaharah, namanya bersuci. Jadi bersuci itu upaya untuk menjadikan diri kita untuk terhindar dari hadas atau terhindar dari najis. Karena yang namanya bersuci itu dalam istilah fikih itu ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Kalau bersuci dari hadas, maka cara mensucikan hadas atau menghilangkan hadas yang melekat pada diri kita itu dengan cara apabila hadas berubah hadas kecil, maka cara mensucikannya itu dengan cara berwudu. Namun apabila hadas tersebut hadas besar, maka cara bersuci atau cara thaharahnya ialah dengan cara mandi hadas besar. Itu cara menghilangkan hadas atau thaharah dari hadas dengan berwudu apabila hadas kecil, atau dengan cara bermandi besar, melakukan mandi besar apabila hadasnya hadas besar. Kemudian apabila thaharah dari najis, upaya menghilangkan diri atau sebagian anggota ataupun pakaian
ataupun sesuatu yang terkena najis, maka toharoh dari najis ialah dengan cara menghilangkan ainiyah ataupun wujud daripada najis tersebut. Menghilangkan, yang pertama menghilangkan ainiyah atau wujud secara kasat mata. Apabila najisnya terlihat, maka yang pertama harus dibersihkan najisnya dulu. Nah, kemudian setelah itu baru disucikan dengan air, yaitu mensucikan diri dari najis atau mensucikan sesuatu yang terkena najis ialah dengan cara yang pertama menghilangkan dahulu najis tersebut. Apabila nampak, ainiyahnya dihilangkan, kemudian baru disiram dengan air yang suci. Nah, itu toharoh. Jadi toharoh itu kesimpulannya ialah upaya diri kita untuk menjadikan diri kita suci dari hadas, ataupun menjadikan diri kita ataupun sesuatu yang terkena najis agar terhindar atau suci dari najis, yaitu toharoh. Soal ma iku apa at-toharatu tawi kang aran toharoh. Pertanyaannya, apa sih sejatinya toharoh itu? Kalau toharoh secara prakteknya ya seperti tadi, ialah upaya menjadikan kita atau diri kita suci baik dari hadas ataupun najis. Namun pengertian toharoh itu sendiri secara istilah fikih, toharoh itu sejatinya apa? Jawab, hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu bihi, la tasihhu sholatu illa bihi, ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal husli wat tayammumi. Jadi menurut istilah fikih, yang dinamakan toharoh itu ialah melakukan sesuatu atau suatu perkara atau suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menyebabkan seseorang menjadikan sholatnya dihukumi sah, menjadikan sholatnya dihukumi sah apabila sesuatu tersebut telah dikerjakan. Atau dengan istilah lain, toharoh itu ialah mengerjakan suatu perkara yang mana sholat itu tidak bisa sah apabila perkara tersebut tidak dikerjakan. Dalam arti toharoh itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Pengertian toharoh ialah melakukan sesuatu pekerjaan yang mana suatu ibadah sholat itu tidak bisa sah, tidak bisa dihukumi sah apabila pekerjaan tersebut tidak dikerjakan. Contohnya apa toharoh? Kaizalatin najasati, seperti halnya menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis itu termasuk contoh daripada toharoh. Seperti yang diterangkan tadi bahwa toharoh itu ada dua macam, ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Dan dua-duanya itu menjadi syarat yang harus dikerjakan sebelum melakukan sholat. Artinya sholat tidak akan dihukumi sah apabila toharoh tersebut tidak
dikerjakan. Menghilangkan najis contohnya. Wal istinja'i, dan contoh yang lain, contoh toharo ialah cebok. Cebok niku mensucikan alat kelamin setelah mengeluarkan najis. Itu cebok. Nah, cebok itu hukumnya ialah menjadi wajib. Cebok itu menjadi hukumnya wajib karena seseorang yang akan melaksanakan sholat itu harus terhindar dari yang namanya najis. Jadi ketika seorang mengeluarkan najis dari kedua jalur kelaminnya, baik yang depan ataupun belakang, mengeluarkan air kencing atau buang air besar, nah, sehingga dia wajib hukumnya untuk istinja atau istilahnya cebok dengan air yang mensucikan. Itu wajib karena sholat itu harus terhindar dari najis. Wal wudu, dan contoh tohara yang lain ialah berwudu. Nah, ini berwudu seperti yang dikatakan tadi bahwa toharoh itu ada dua macam, ada toharoh dari najis. Toharoh dari najis contohnya ya istinja, cebok, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, niku toharoh dari najis. Nah, sedangkan wudu wal husli wat tayammumi, ini contoh toharoh yang toharoh dari hadas atau toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Apabila hadasnya kecil, maka cara toharohnya ialah dengan berwudu. Apabila hadasnya besar, maka cara bertoharoh ialah dengan husli, dengan mandi besar. Kemudian yang ketiga watayamum. Nah, tayamum ini menjadi toharoh, namun tayamum ini menjadi toharoh tatkala seseorang itu terkena uzur atau terkena suatu penyebab yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan air, baik karena ketiadaan air ataupun karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan terkena air, ataupun dalam perjalanan yang tidak ditemukan air. Itu toharoh dari hadas itu dikerjakan dengan cara bertayamum. Jadi tayamum itu toharoh dalam keadaan darurat, apabila seseorang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun untuk mandi besar, maka cara toharohnya ialah dengan cara bertayamum, yakni menggunakan perantara, yakni debu. Namun apabila tidak dalam keadaan darurat, ada air dan orang tersebut tidak terkena uzur, tidak terkena penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air, sehat biasa, tidak ada penghalang ataupun penyakit, tidak ada uzur untuk menggunakan air, maka ya tidak boleh bertoharoh dengan cara tayamum. Jadi tayamum itu hanya dalam keadaan